Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilakil ahyar wa miftahi badil yasar. Selamat pagi Ananda Solih-Solihah kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga kita terus semangat dalam menuntut ilmu. Kita bertemu lagi di mata pelajaran IPS masih bersama Ustazah Herla. Nah, pertemuan 9 ini merupakan pertemuan bab subbab terakhir ya dalam bab 1 ini. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai, nah kita masih berada di bab 1 ya. Kemarin kita masih sudah mempelajari mengenai ya, pengertian ruang dan interaksi antar ruang, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta, potensi sumber daya alam. Nah, kita sekarang akan mempelajari mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, oke. Kita langsung ya. Namun sebelum kita membahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang, alangkah baiknya kita mereview kembali mengenai apa sih yang dimaksud dengan ruang itu sendiri. Nah, ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal, seperti yang kita tinggali sekarang ini. Nah, sebagaimana diketahui kita semua bahwa manusia ini kan membutuhkan lingkungan atau tempat untuk melakukan segala aktivitasnya, maka dibutuhkan ruang. Dan di dalam ruang itu dapat terjadi sebuah interaksi. Nah, interaksi itu juga ada faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Ada 3 faktornya. Yang pertama adalah saling melengkapi. Jadi interaksi antar ruang dapat terjadi apabila adanya faktor saling melengkapi. Sebagai contoh, wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B merupakan penghasil ikan, maka wilayah A membutuhkan ikan dari wilayah B, begitupun wilayah B membutuhkan sayuran dari wilayah A. Nah, terjadi di sana yang namanya kelebihan atau surplus. Nah, jadi saling membutuhkan, jadi saling melengkapi, maka terjadilah interaksi antara wilayah A dan wilayah B ini melalui proses jual beli atau perdagangan. Nah, kemudian yang kedua adalah kesempatan antara. Apa sih Ustazah yang dimaksud dengan kesempatan antara itu? Kesempatan antara itu contoh kasusnya adalah wilayah X. Wilayah X ini biasanya misalkan membeli beras ke wilayah Y. Nah, namun ada suatu wilayah yang namanya wilayah Z ini ternyata jaraknya itu lebih dekat dan juga ongkos kirimnya itu lebih murah dibandingkan ke wilayah Z. Maka pedagang di wilayah X ini membeli sayuran ke wilayah Z. Sorry ya, ini penghasil sayuran juga sama. Nah, yang ketiga itu artinya sebuah alternatif ya yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, pengangkutan barang dan juga orang kan memerlukan biayanya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Betul kan?
Nah, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang itu tidak akan terjadi karena tidak ada kesempatan tadi dan juga tidak menguntungkan gitu misalnya ya. Nah, kemudian kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Nah, kita dapat memahami tentang pemahaman ruang ini melalui peta. Kita akan sedikit melihat apa aja sih yang berada di peta ini. Nah, ini judulnya Peta Kepadatan Penduduk tahun 2016. Nah, kita sekarang akan memahami pemahaman ruang ya, pemahaman ruang melalui peta. Apabila kemarin mungkin belum dijelaskan atau sekarang direview lagi kembali oleh Ustazah sedikit. Jadi ini komponen-komponen yang ada di dalam peta ya, sebagai penunjang kita materi ini, materi interaksi antar ruang ini. Jadi dalam peta ini ada yang disebut dengan judul peta. Pada bagian atas peta ya. Contohnya judulnya di sini yaitu Peta Kepadatan Penduduk Indonesia tahun 2016. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan skala peta. Skala peta ini adalah peta yang ada tidak mungkin dibuat dengan luas dan jarak yang sebenarnya, maka ini diperkecil ya, makanya diperkecil. Oleh karena itu dalam pembuatan peta ini dilakukan perbandingan yang dapat menunjukkan gambar di peta dengan jarak yang sebenarnya. Jadi definisi singkat dari skala peta ini merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi kan nggak mungkin ya peta itu bentuknya atau luasnya itu sama gitu kan, itu nggak mungkin termuat dalam peta ini. Dan kemudian ada yang disebut dengan lambang orientasi. Lambang orientasi ini dalam menggambar sebuah peta kita harus memahami arah di peta. Nah, hal itu dikarenakan peta ini merupakan gambar dari keadaan sebenarnya, jadi harus tahu. Oleh karena itu, arah dalam peta juga harus disesuaikan dengan arah sebenarnya, jadi tidak ngawur ya, utara di sebelah mana. Nah, kemudian ada simbol peta. Simbol peta ini merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, tujuan simbol peta ini untuk apa sih? Yaitu untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Sebagai orang yang hendak membaca peta kan, maka bentuk-bentuk, simbol, dan penjelasannya harus dipahami dengan betul kan? Nah, sebab tidak semua kenampakan alam digambarkan dengan satu simbol saja. Ada simbol titik juga ya, ada simbol garis, itu macam-macam yang menandakan itu kecamatan, kota, gunung api, sungai, jalan raya, itu merupakan simbol peta. Dan kemudian ada simbol warna juga ya. Sana ada simbol warna. Kemudian setelah judul, setelah judul, lambang orientasi, skala, simbol, lalu kemudian ada garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan sumber peta. Nah, sumber peta ini ketika Anda semua melihat peta, pasti ada di sebelah pojok bagian peta itu yang merupakan ini sumbernya dari mana gitu ya.
sumber peta ini dari mana diambilnya. Oke. Nah, kemudian ada legenda ini, legenda yang merupakan riwayat dari jumlah penduduk, gitu ya, kepadatannya berapa. Oke. Juga ada lettering. Lettering itu adalah nama-namanya ini ya, nama-nama kotanya. Nah, oke. Sedikit aja ya, kita singkat dan percepat. Kemudian perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, perubahan akibat interaksi antar ruang ini apa aja sih? Oke, nah sebagaimana kita ketahui bahwa interaksi ini kan dilakukan manusia karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Interaksi ke ruangan ini meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, itu juga merupakan interaksi ke ruangan, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, ya, terus wilayah pemasaran kegiatan, terus perdagangan juga, ya. Oleh karena itu, setiap interaksi yang terjadi akan memengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut ini ya, yang merupakan beberapa dampak yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah dampaknya kepada ekonomi. Ya, dampaknya kepada ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang terkena dampak dari interaksi antar ruang ini. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama adalah perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ya. Nah, pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nah, daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas itu terkonsentrasinya di wilayah perkotaan kan. Nah, kemudian ada perubahan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah dampaknya kepada sosial. Nah, perubahan sosial dan budaya, ada perubahan komposisi penduduk yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga ada perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, adanya interaksi antar ruang ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi terutama dalam mata pencahariannya. Nah, oleh karena itu, daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk misalnya ya, yang akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam, orientasi pekerjaannya itu berorientasi pada sumber daya alam tentunya. Mata pencahariannya itu ada misalnya di daerah pegunungan, ya tentu orang-orang itu mata pencahariannya sebagai petani. Kalau misalnya di daerah pesisir pantai, tentu jadi nelayan begitu ya. Dan dampak perubahan akibat interaksi antar ruang itu berdampak kepada wilayah. Perubahan penggunaan lahan, perkembangan sarana dan prasarana juga. Nah, kemudian ini dia dari perubahan ekonomi, kebutuhan hidup penduduk terpenuhi, pertumbuhan ekonomi meningkat. Ini adalah dampak secara positifnya ya. Kebutuhan hidup penduduk itu menjadi terpenuhi, pertumbuhan ekonomi juga meningkat, daya saing ekonomi juga meningkat ya. Dan juga masyarakat lebih konsumtif. Dan selanjutnya adalah dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dari interaksi antar ruang ini berdampak kepada keterampilan sumber daya manusianya bertambah. Ya. Keterampilan sumber daya manusianya bertambah, daya saing sumber daya manusianya juga meningkat, kemudian pola pikir masyarakatnya itu lebih rasional ya. Oke. Nah, sekian dari Ustazah. Ini penjelasan yang singkat, jadi Ananda bisa dibaca-baca lagi bukunya. Apabila ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ke Ustazah. Untuk kali ini tidak ada tugas ya, hanya saja Ananda silahkan persiapan untuk latihan-latihan soal ataupun ulangan harian ya,
ulangan harian di bab pertama kita ini. Nah, untuk informasi ulangan hariannya nanti Ustazah akan beri informasi lanjutannya seperti apa. Ya, maksimal hari Rabu Ustazah kasih tahu infonya. Minggu depan itu ulangan hariannya seperti apa atau bagaimana ya. Mungkin sekian dari Ustazah, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.